Pelajaran Alkitab untuk kali ini bertajuk Seorang Anak untuk Kita. Hari ini 25 hari bulan Januari, hari Isnin, kita akan belajar tentang satu lagi kelahiran anak yang istimewa yang diperkatakan oleh Nabi Yesaya, khususnya di Yesaya pasal yang ke-9. Dan ini adalah kelahiran anak yang istimewa yang ketiga yang Yesaya telah sebutkan dalam kitabnya. Kalau minggu lalu kita telah menyebut tentang Immanuel dan juga Maher Shalal Hasbaz. Maher Shalal Hasbaz ini adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga Nabi Yesaya. Immanuel masih lagi dalam teka-teki siapakah sebenarnya yang dimaksudkan Immanuel itu. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 menyebutkan seorang anak yang telah dilahirkan, ataupun ia berbicara tentang seorang anak yang akan dilahirkan. Apakah yang sangat istimewa tentang anak ini? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, anak ini mempunyai beberapa nama. Dan nama yang ditujukan kepada kita itu mempunyai maksud yang banyak, memberitahu tentang perkara yang banyak tentang anak ini. Di zaman Alkitab, raja-raja dan juga para dewa-dewa mempunyai banyak nama semata-mata untuk menunjukkan mereka adalah berkuasa. Mereka mempunyai kemampuan, mereka mempunyai kelebihan dan sebagainya. Tetapi anak yang Yesaya katakan ini disebutkan sebagai anak yang ajaib. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dia katakan namanya akan disebut penasihat ajaib. Dia juga ataupun ajaib ini, kata ajaib ini juga disebut di dalam Raja-Raja pasal 13 ayat 18. Kalau kita ingat lagi tentang kelahiran Samson, the angels of the Lord, malaikat Tuhan berjumpa dengan bapak Samson, Manoah, dan dia katakan anaknya itu bernama too wonderful for you to understand. Dia katakan terlalu ajaib bagi Anda untuk memahaminya. Dan ini adalah perbicaraan di antara angels of the Lord dan juga Manoah pada ketika itu. Baik. Anak istimewa yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 ini juga datang dari sorga. Dan dikatakan bahwa namanya adalah yang maha perkasa. Dia juga adalah Allah, Raja yang akan kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 38, di situ Lukas mencatatkan satu keturunan yang merujuk kepada Yesus, son of Enos, son of Seth, the son of Adam, dan seterusnya. Dia adalah the Son of God. Dan ini memberi hint kepada kita bahwa anak yang dilahirkan itu juga adalah the Son of God. Dan siapakah Son of God itu? Dalam catatan yang lain, Yesaya juga menyebutkan bahwa anak ini adalah kerabat diraja, yaitu dari keturunan Raja Daud. Dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Dan tambahan lagi, gelaran yang akan diberikan kepada raja ini adalah Raja Damai. Kalau kita lihat ya perkara-perkara yang disebutkan tentang anak yang istimewa ini, siapakah sebenarnya anak ini? Kalau kita baca lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampailah ke 14. Di situ dinyatakan
naratif kelahiran Yesus. Tetapi ada juga yang coba untuk menginterpret ataupun mentafsirkan identiti anak yang istimewa yang disebutkan dalam Yesaya ini sebagai Raja Hizkia yang dilahirkan beberapa tahun selepas Raja Ahaz. Pada waktu kata-kata ini diucapkan, dan setelah itu setelah beberapa lama dilahirkan Raja Hizkia. Dan ada yang coba untuk memadankan nubuatan ini merujuk kepada Hizkia. Tetapi yang menarik di sini, anak itu bukan saja mempunyai ciri-ciri kemanusiaan, tetapi lebih dari itu. Dia bukanlah manusia yang biasa, walaupun dia mempunyai ciri-ciri manusia. Dan satu-satunya yang padan dengan ciri-ciri ataupun nubuatan ini tidak ada lain selain pada Yesus Kristus sendiri. Karena dia adalah anak Tuhan, dia datang dari sorga, dan dia jugalah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 9, dikatakan seperti ini. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ketiga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 dalam Yohanes pasal 1 ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah, Son of God, anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Yesus telah dilahirkan untuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan dia datang untuk memberikan kedamaian bagi kita. Matius mencatatkan bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir waktu. Dia tetap Tuhan. Sewaktu dia datang ke dunia, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Tetapi pada masa yang sama, dia adalah manusia sepenuhnya. Itulah sebabnya dia mengetahui betapa lemahnya kita sebagai manusia karena dosa. Itulah sebabnya dia benar-benar memahami pergumulan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, melawan perkara-perkara yang diakibatkan oleh dosa. Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap